Ya, pemirsa, hingga saat ini sudah ada 63 anggota Polri yang diperiksa terkait pelanggaran yang berkaitan dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua, pemirsa. Dan kita langsung saja bergabung bersama rekan kami Nadia Valeri, langsung dari Barreskrim Polri Jakarta untuk mengetahui update terkini terkait pemeriksaan atas tewasnya Brigadir Yosua. Selamat pagi Nadia, apakah ada agenda pemeriksaan di hari ini? Ya, selamat pagi, Pramda Jawa Merasa. Untuk hari ini, tim khusus Polri masih belum menjadwalkan agenda pemeriksaan untuk perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun pada Senin kemarin, 15 Agustus, tim khusus sudah bertolak ke Magelang, di mana penyidik melakukan penggeledahan di rumah Verdi Sambo di kawasan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dan penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti tambahan karena setelah menggugurkan laporan palsu Putri Chandrawati terkait pelecehan seksual di rumah dinas suaminya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan ataupun permintaan keterangan terhadap tersangka Verdi Sambo di kawasan Makobrimob, bahwasanya diduga ada peristiwa yang terjadi di rumahnya di kawasan Magelang yang melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga Putri Chandrawati, yang mana ini diduga menjadi motif ataupun yang menyulut emosi Verdi Sambo hingga kemudian merencanakan pembunuhan bersama dengan anak buahnya terhadap Brigadir Joshua pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Adapun setelah melakukan penyidikan ini, Pramda Jawa Merasa, memang tim khusus Polri sudah menyatakan tidak akan membuka motif ini kepada publik dikarenakan ini menyangkut isu yang sensitif dan juga untuk menjaga perasaan dari kedua belah pihak ataupun kedua keluarga, baik korban dan juga para tersangka. Namun nantinya untuk motif ini diharapkan dapat dibuka pada saat sudah dimulainya persidangan. Selain untuk menyimpulkan motif dari pembunuhan yang direncanakan oleh Verdi Sambo, Pramda Jawa Merasa, namun saat ini memang sudah ada total 36 perwira Polri yang juga terseret dalam kasus ini, di mana mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik karena berupaya untuk menghalangi penyidikan ataupun obstruction of justice, di mana ke-36 perwira Polri ini juga masih terus dilakukan pendalaman oleh Inspektorat Khusus Polri dan 16 diantaranya bahkan sudah ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Pram. Terima kasih rekan Nadia Valeri langsung dari Barreskrim Polri. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Nadia. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Keluarga Brigadir Yosua masih merasakan duka yang mendalam meski kasusnya perlahan mulai terkuak. Fakta-fakta baru mulai terungkap sejak kasus pembunuhan ini menjadi sorotan luas. Dan pemirsa, informasi juga akan menutup breaking news pagi ini. Sesaat lagi pemirsa, Anda akan menyaksikan special report pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Saya Pram Sanjaya Diri, terima kasih. Sampai jumpa. Keluarga Brigadir Joshua hingga kini masih merasakan duka yang mendalam meski kasusnya perlahan mulai terkuak. Fakta-fakta baru mulai terungkap sejak kasus pembunuhan ini menjadi sorotan luas masyarakat sejak sebulan lalu. Awalnya, Brigadir Joshua disebut sebagai sosok pembuat onar dalam keluarga Verdi Sambo. Namun keluarga Joshua melihat banyak kejanggalan dalam kematian Joshua. Desakan untuk otopsi ulang dari keluarga menguat hingga akhirnya dikabulkan Mabes Polri. Isak tangis keluarga pun pecah saat proses pembongkaran makam Brigadir Joshua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan autopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, pemakaman kembali jenazah Brigadir Joshua yang dilakukan secara kedinasan menuai pro kontra. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir Joshua diduga melakukan perbuatan tercela. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Joshua pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir Joshua sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Waktu itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Sebab menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Selanjutnya, fakta-fakta pembunuhan mulai terungkap setelah tim sus bentukan Kapolri melakukan prarekonstruksi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo. Sejumlah adegan diperankan guna menggambarkan situasi pada saat peristiwa 8 Juli lalu terjadi. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan menembak di bawah tangga rumah Verdi Sambo. Fakta kemudian terungkap, Barada Joshua ternyata bukan pelakunya melainkan korban pembunuhan berencana atasannya sendiri Verdi Sambo.
Tim khusus mengungkap tidak ada peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo, melainkan penembakan. Sambo memerintahkan ajudannya yang lain yakni Barada Eliezer untuk menghabisi Joshua. Sementara Ferdi Sambo mengambil pistol Brigadir Joshua dan menembakkannya ke dinding untuk melengkapi skenarionya tentang drama baku tembak. Membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Dari fakta dan bukti temuan tim sus inilah, Kapolri menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat.